Like, comment, and subscribe. Mengenai the part of speech dan frase. Pertama, tentang the part of speech. Perlu kita ketahui dulu apa itu pengertian dari the part of speech. Merupakan rangkaian dari huruf yang membentuk makna. Ada 8 the part of speech. Yang pertama itu ada noun, kata benda. Kedua ada pronoun, kata ganti. Ketiga adjektif, kata sifat. Keempat adverb, kata keterangan. Kelima verb, kata kerja. Keenam conjunction, kata sambung. Ketujuh preposition, kata depan. Dan kedelapan interjection, kata seru. Kedelapan the part of speech ini sebenarnya ada materi satu-satu tersendiri. Karena satu-satu dari the part of speech ini pembahasannya lumayan panjang. Jadi saya bikin video seperti noun, pronoun, adjective, adverb, verb, conjunction, preposition, interjection. Ini masing-masingnya memiliki pembahasan sendiri. Saya sudah buatkan video masing-masing untuk 8 the part of speech ini. Bisa dicek untuk materi-materinya di video yang lainnya ya. Kemudian masuk langsung ke frasa atau phrase. Apa itu phrase? Phrase merupakan rangkaian kata bermakna dan berpola. Biasanya polanya itu selalu ada modifier dan head-nya. Ada aturan untuk membuat phrase atau frasa, yaitu modifier boleh lebih dari satu, tapi head-nya hanya satu. Dan penamaan suatu frasa diambil dari head-nya. Nah, di sini ada 9 macam jenis dari phrase. Ada noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase, exclamatory phrase, gerund phrase, to infinitive phrase, participle phrase. Untuk phrase langsung saja kita kupas satu-satu di video ini. Kalau yang the part of speech tadi karena masing-masingnya itu terlalu panjang, jadi saya buatkan video satu-satu. Videonya masing-masing sendiri. Karena cukup panjang bila dijadikan satu di video ini. Untuk noun phrase. Noun phrase itu apa ya? Noun phrase itu merupakan rangkaian kata noun yang penjelasannya berupa adjektif dan noun. Intinya yang dijelaskan. Modifiernya biasanya adjektif dan noun. Noun juga bisa jadi modifier. Tapi tergantung nanti nounnya seperti apa. Kemudian ada head. Head-nya itu noun. Nah, langsung lihat contohnya di sini. Diligent student. Diligent student ini head-nya noun. Head-nya itu merupakan noun. Yang noun-nya itu adalah student. Kemudian kata diligent itu merupakan adjektif yang berarti dia modifier. Lalu contoh berikutnya coba dilihat. Diligent class student. Nah, di sini karena ada noun, kedua noun, bisa dilihat itu ada yang menjadi head, ada yang menjadi modifier noun-nya. Kalau untuk yang menjadi head itu noun-nya itu student. Kenapa student? Itu nanti ada word order tersendiri. Yang jelas setiap ada noun yang diletakkan pada akhir kalimat itu merupakan sebuah head. Kemudian class menjadi modifier karena dia di tengah. Lalu ada diligent. Diligent ini seperti tadi yang awal menjadi modifier karena adjektif. Lalu ada contoh lagi class student. Nah, class student di sini kan ada modifier dan head, tapi keduanya ini sama-sama noun. Ini ditentukan dari letak posisi juga sebuah noun. Kalau misalnya nounnya paling akhir, biasanya selalu dia menjadi head. Dan yang sebelumnya itu menjadi modifier. Nah, ini contoh terakhir ada a student. A itu merupakan adjektif modifier. Selalu adjektif menjadi modifier. Dan student itu menjadi noun, head, sebagai head. Lanjut, kemudian ada adjective phrase. Merupakan rangkaian kata sifat yang penjelasannya berupa adverb of degree atau tingkatan yang dijelaskan adjektif. Memiliki modifier adverb of degree dan headnya adjektif. Langsung melihat contoh. So diligent. So ini merupakan adverb dan pasti menjadi modifier. Kemudian diligent merupakan adjektif, sudah pasti menjadi head. Lalu contoh selanjutnya very smart. Very ini merupakan adverb of degree, smartnya merupakan adjektif. Very sebagai modifier dan smartnya menjadi head. Untuk melihat apakah suatu kata ini menjadi kelas katanya adverb atau adjektif atau noun itu, bisa juga kalian cek di kamus ya, kamus Oxford. Di situ biasanya banyak ada keterangan secara lengkap untuk
ketentuan apakah suatu kata itu noun atau adjektif atau adverb dan lain-lainnya. Kelas katanya apa saja itu bisa dilihat jelas di Kamus Oxford, atau langsung saja kita pahami arti atau pengertiannya. Seperti smart ini kan pintar. Sudah tentu kalau pintar itu merupakan sebuah kata sifat. Kata sifat itu apa? Adjektif. Nah, kalau misalnya very ketemu dengan smart, itu very-nya merupakan adverb dan smart-nya merupakan adjektif. Kalau di sini ada kelas kata adverb dan adjektif, itu yang menjadi head itu sudah pasti adjektif dan menjadi modifiernya adverb. Seperti itu. Kemudian adverbial phrase. Rangkaian kata adverb yang penjelasannya berupa adverb of degree dan yang dijelaskan adverb of manner. Headnya berupa adverb of manner, kemudian modifiernya berupa adverb of degree. Langsung ke contoh, so diligent. Langsung ke contoh, very fluently. Very merupakan adverb of degree. Kemudian fluently merupakan adverb of manner. Kenapa di sini very merupakan adverb of degree? Karena adverb of degree itu kan sebuah tingkatan. Very ini pengertiannya sangat ya biasanya ya. Sangat itu masuk ke dalam suatu tingkatan. Biasanya kalau kita melakukan suatu aktivitas ada tingkatan kecepatannya, seperti sangat cepat, sangat lambat, seperti itu. Jadi very ini masuk ke dalam adverb of degree yang berupa modifiernya. Yang fluently-nya adverb of manner. Adverb of manner itu merupakan suatu keterangan cara dan menjadi sebuah head pada suatu kalimat. Kemudian enough sugar. Enough-nya adjektif, sugar-nya noun. Di sini ada catatan, enough bisa di depan atau di belakang. Nah, jadi tergantung katanya juga, sebuah kalimatnya juga. Kalau di sini diletakkannya di belakang, bukan di depan. Ada lagi seperti contoh kepada kalimat enough money. Bukan money enough, jadi enough money. Seperti itu. Lanjut ada verb phrase. Apa itu verb phrase? Rangkaian kata kerja yang penjelasannya berupa verb of manner, verb of frequency, verb auxiliary, dan object of verb. Head berupa verb of ordinary. Tadi headnya apa? Verb. Modifiernya ada 4 tadi. Di sini didetailkan lagi. Ada adverb of manner, adverb of frequency, verb auxiliary, object of verb. Langsung kita lihat contohnya. Is reading. Nah, is reading. Is ini auxiliary ya. Auxiliary itu seperti is, am, are, was, were, be, been, being. Itu merupakan anggota be. Kemudian reading. Readingnya itu verb. Karena dia be ketemu verb ing, biasanya kan pada continuous ya. Jadi verb readingnya ini menjadi sebuah verb. Dan sebagai head. Kemudian yang is ini merupakan auxiliary sebagai modifier. Gitu. Jadi reading yang dijelaskan oleh is. Seperti pada ketentuan sebelumnya. Kemudian, always read English books. Always a verb, read-nya verb, English books-nya object. Dilihat langsung saja mana verbnya. Verbnya pada read. Karena di sini verb phrase, jadi head-nya berupa verb. Kemudian ada always, itu adverb selalu menjelaskan verb. Jadi sebagai modifier. Kemudian English books. English books ini merupakan objek. Tadi salah satu pada modifier verb phrase ada object of verb. Berarti objek English books ini sebuah modifier. Kemudian contoh selanjutnya, read books. Nah, read-nya verb, books-nya objek. Read-nya menjadi head, books-nya menjadi modifier. Lanjut, untuk contoh terakhir, read English books so focusedly. Nah, langsung saja. Di sini verb-nya read. Masih read. Kemudian, English book-nya objek, so focusedly adverb. Bisa langsung ditentukan ini karena verb phrase, head-nya merupakan read, modifier English book, focusedly, so focusedly, merupakan sebuah modifier juga. Next ada prepositional phrase. Merupakan rangkaian kata kerja yang diawali kata depan atau preposition yang penjelasannya berupa object of preposition dan yang dijelaskan preposition. Headnya merupakan preposition, modifiernya merupakan object of preposition, yaitu noun, ada pronoun, noun phrase, children, dan noun clause. Contohnya, in class. In ini merupakan sebuah preposition, classnya ini merupakan noun. Maka yang menjadi headnya adalah head in, dan yang menjadi modifiernya
berupa kelas. Kemudian ada contoh lagi, yaitu in classroom. Ini preposisinya in, non-presnya classroom. In sebagai head, classroomnya sebagai modifier. Lanjut, behind me. Behind me ini headnya, me-nya modifier. Kemudian ada phrase exclamatory. Frasa yang diawali exclamatory word. Selalu berpola bila depannya how, plus adjective atau adverb, langsung subject, plus verb, kemudian ada tanda seru itu ya. Kemudian bila diawali what, plus a atau an, plus adjective atau non-singular, langsung subject plus verb dengan tanda seru. How atau what ini berupa exclamatory word-nya. Yang dimaksud adalah betapa atau alangkah. Yang adjective plus singular atau plural, non-singular atau plural, ini berupa exclamatory phrase. Langsung dilihat contoh. Betapa bahagianya aku. How happy I am. Exclamatorinya how happy. I, subject, am verb. Dengan tanda seru. Lalu ada what a hot weather is. What hot weather it is. What hot weather ini exclamatory phrase-nya, it-nya subject, is-nya verb. Kemudian ada gerund phrase. Frasa yang terdiri dari gerund dan modifiers atau objek yang berkaitan. Head-nya berupa gerund, biasa dengan verb ing. Kemudian modifier-nya objek dari gerund atau adverb juga bisa menjadi modifier. Removing the addressing quickly is the best way. Removing gerund sebagai head, the addressing direct object sebagai modifier, quickly adverb sebagai modifier. I like singing songs in the shower. Singingnya gerund sebagai head, songs-nya direct object sebagai modifier, in the shower berupa adverb sebagai modifier. Lalu participle phrase. Perpaduan antara participle, present, dan past participle dengan komplement atau modifier. Head-nya present participle, verb ing, dan past participle verb 3. Modifiernya object of participle adverb, prepositional phrase. The girl wearing a black dress is my sister. The girl ini subject, wearing merupakan participle. Wearing a black dress merupakan participle phrase. Next ada terakhir infinitive phrase. Frasa yang terdiri dari infinitif bersama dengan kata-kata lain yang mendukung untuk mengubah maknanya. Head-nya to, modifiernya verb be, dan adverb. To eat breakfast. To-nya head, modifiernya eat. To be loved calling. To-nya head, modifiernya be. Sekian penjelasan mengenai phrase dan sedikit pengetahuan mengenai the part of speech. Jangan lupa kalau untuk the part of speech, masing-masing bagian dari the part of speech di video lain ada penjelasan yang lebih detail, lebih lengkap. Segitu aja, terima kasih.